warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 1. Coba diperhatikan pembahasan berikut ini. Coba diperhatikan materi rotasi dan revolusi bumi. 1. Rotasi bumi dan akibatnya. Bumi merupakan benda langit yang bergerak, sedangkan matahari merupakan benda langit yang kedudukannya relatif tetap. Bumi melakukan pergerakan bumi pada porosnya disebut dengan rotasi bumi. Lama proses peredaran bumi mengelilingi porosnya disebut dengan kala rotasi, yaitu selama 23 jam, 56 menit, 4 detik. Kala rotasi dikenal dengan 1 hari. Berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat rotasi bumi. Gerak semu harian matahari dari timur ke barat. Rotasi bumi yang bergerak dari barat ke timur inilah yang menyebabkan kita dapat melihat matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Fenomena pergerakan rotasi bumi dari barat ke timur yang terlihat pada kita seolah-olah ia bergerak dari timur ke barat saat tampak dari bumi. Contohnya adalah matahari yang terlihat di timur di pagi hari, lalu tampak bergerak ke barat hingga terbenam saat sore hari. Terjadinya pergantian siang dan malam. Matahari selalu memancarkan cahayanya sepanjang waktu. Bumi berputar pada porosnya yang biasa kita sebut sebagai rotasi bumi, atau rotasi inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Sekali putaran bumi secara penuh memerlukan waktu 24 jam. Pada saat belahan bumi terkena sinar matahari, maka daerah tersebut terjadi siang hari. Sebaliknya, pada saat belahan bumi tidak terkena sinar matahari, maka daerah tersebut terjadi malam hari. Itu adalah salah satu proses terjadinya pergantian siang dan malam. Terjadinya perubahan arah angin. Terjadinya perubahan arah angin atau udara akan bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi menuju daerah yang bertekanan rendah. Oleh karena itu, seharusnya angin akan bergerak dari arah kutub yang mempunyai tekanan tinggi ke daerah khatulistiwa yang tekanannya lebih rendah. Akan tetapi, akibat dari adanya rotasi bumi, pergerakan angin akan berbelok ke arah timur. Perbedaan waktu, setiap tempat yang berbeda 15 derajat bujur akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Jika kita perhatikan secara seksama di globe, terdapat 2 jenis garis, yaitu garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Garis lintang menjadi pedoman dalam pembagian iklim di seluruh dunia. Garis bujur adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Garis bujur berfungsi sebagai pedoman pembagian waktu di seluruh dunia. Kota Greenwich di Inggris dijadikan penentu waktu internasional karena terletak pada titik 0 derajat garis bujur barat dan bujur timur. Berdasarkan pengaruh garis bujur, Indonesia terbagi menjadi 3 zona, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. 2. Revolusi bumi dan akibatnya. Selain berputar pada porosnya atau berotasi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Pergerakan bumi mengelilingi matahari dinamakan revolusi bumi.
Revolusi bumi dilakukan bersama-sama dengan bulan. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya dalam sekali tempuh selama 365 hari atau 1 tahun. Waktu 365 hari atau 1 tahun surya disebut sebagai kala revolusi bumi. Kecepatan revolusi bumi lebih dari 106.000 km per jam. Bumi mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval. Pada saat bumi berevolusi, sumbu bumi miring ke arah yang sama. Coba diperhatikan akibat yang terjadi karena peristiwa revolusi bumi sebagai berikut. Penanggalan kalender Masehi atau Syamsiah yang memiliki jumlah hari dalam setahun sama dengan kala revolusi bumi, yaitu sekitar 365 atau 366 hari. Coba diperhatikan nama-nama bulan dalam kalender Masehi atau Syamsiah. Bulan Januari lama hari 31, bulan Februari 28 atau 29 hari, bulan Maret 31 hari, bulan April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31, Agustus 31, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, dan Desember 31 hari. Perbedaan 4 musim di negara-negara yang terletak pada wilayah subtropis bumi. Coba diperhatikan gambar berikut ini. Pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, di bagian belahan bumi selatan mengalami musim gugur, sedangkan di belahan bumi utara mulai mendekati matahari dan di belahan bumi utara mengalami musim semi. Pada tanggal 21 Juni sampai 23 September, belahan bumi selatan mengalami musim dingin, sedangkan di belahan bumi utara mengalami musim panas. 23 September sampai 22 Desember, belahan bumi selatan mengalami musim semi, sedangkan belahan bumi utara mengalami musim gugur. Tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi selatan mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi utara mengalami musim dingin. Perbedaan lama siang dan malam karena pengaruh kemiringan sumbu bumi yang berkisar 23,5 derajat jika diukur dari garis khatulistiwa. Terjadinya gerak semu tahunan dari matahari. Gerak semu ini berupa pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Terjadinya perbedaan kenampakan rasi bintang di setiap bulannya. Ada bulan-bulan yang saat itu di langit terlihat rasi bintang Waluku, pada bulan selanjutnya terlihat rasi bintang Scorpio, dan begitu seterusnya terjadi perubahan. Nah, kalian sudah tahu ya perbedaan antara revolusi dan rotasi pada bumi. Nah, cukup sekian dari Bu Guru ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal guruku, terima kasih.